Oke, selamat ketemu lagi Tarkamar. Sudah lama kita nggak ketemu di acara wawancara. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sebenarnya sih ini tamu yang paling favorit yang saya pernah pingin wawancara. Sibuk banget nih sama. Jadi sampai baru sekarang ini kita bisa kejadian dan ketemu di sini. Dan dia adalah seorang pemain bola Tarkam dan sekarang jadi pengusaha jersey. Jadi ini emang tamu yang sangat favorit saya. Oke, selamat datang Mas Coach Prapto. Selamat datang ini. Mas Idam. Selamat ketemu kembali nih. Oh iya, udah lama banget ya. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Terakhir ketemu di Pekantingan ya? Pekantingan terakhir. Tapi waktu di Pekantingan Mas Prap tidak di lapangan nih, di pinggir lapangan. Iya lah. Nunjuk-nunjuk. Kiri kanan. Udah coach sekarang ya. Sudah wayahnya, bukan jadi pemain lagi. Sudah wayahnya geser-geser. Iya. Junior ya. Betul. Mas Prap nih. Saya kan sering ketemu nih sama Coach Prapto tuh di beberapa Tarkam loh. Udah lama banget ya. Udah lama, iya. Pas terakhir saya moto tuh di Gintung kalau nggak salah. Di Gintung, iya di Gintung. Masih warawiri di lapangan nih, masih beraksi di lapangan dan sekarang sibuk dengan melatih sekarang sih sudah. Nah, Mas Prap, saya tuh penasaran dengan bagaimana sih perjalanan Mas Prap ini dari awal SSB terus sampai main di Tarkam terus sekarang menjadi coach di Tarkam maupun Liga nih. Nah, mungkin ada teman-teman yang penasaran bagaimana sih perjalanan sepak bola Mas Prap ini bisa sampai di titik sebagai pelatih. Iya. Ya panjang ya. Oh, iya. Kalau diceritain sih kayak Tol Cipali kayaknya. Gini aja, rangkuman. Iya, rangkuman. Ya memang pertama itu memang keturunan sih ya sebelumnya. Iya, keturunan. Karena orang tua itu pada zaman 65 lah, tahun 65 itu pemain PSIT juga. Oh, pemain PSIT. 65 sebelum 65 pemain PSIT sama almarhumnya Kelani gitu kan. Beliau juga pemain sepak bola, terkenal juga di Cirebonnya. Menurut orang-orang yang seusianya lah. Nah, karena mungkin keturunan juga, kakak-kakak juga ada yang bermain sepak bola kan gitu kan. Akhirnya senang juga kan gitu kan. Karena dari kecil mungkin dibawa ke lapangan kan gitu kan, lihat orang main bola. Senang juga tuh. Mulai kecil udah senang main bola. Tapi saya tuh memang dari kecil itu nggak mau main dengan seusianya tuh. Kalau masih SD nih, pengen mainnya sama yang tingkat SMP kan gitu. Ngeyel lah kan gitu lah. Kata orang tua tuh ngeyel kan gitu kan. Nah, mulai suka sepak bola. Akhirnya sama orang tua itu coba tuh disekolahin sepak bola gitu kan. Ya pada awalnya sih di Kelani tuh. SSB Kelani, karena kan SSB yang terbesar kan di Cirebon kan Kelani kan gitu. Karena itu mensupport pemain-pemain PSIT kan SSB Kelani kan. Dulunya di Gunung Sari. Oh, di Grage itu. Di Grage itu. Sebelum Grage itu kan semua pangkalan angkot di situ semua tuh. Ada kolam renang kan gitu kan. Awalnya di situ. Sekolah sepak bola di situ di Gunung Sari. Akhirnya oke lah sekolah sepak bola. Kayak gini ya sekolah sepak bola kan gitu kan. Senang ya setahun 2 tahun gitu kan. Akhirnya dengan berjalan waktu tuh sudah kayak menyatu gitu tuh. Sepak bola tuh udah kayak menyatu. Akhirnya udah ya digeluti lah. SMP digeluti gitu kan. Pernah juga nggak di Cirebon kan gitu kan perjalanannya, karena memang darahnya orang tua juga kan Maluku Jawa kan gitu kan. Pernah SMP juga pernah ke Jawa kan gitu kan, pernah ke tempat tinggal di Karanganyar Salatiga, pernah di sana juga. Terus akhirnya pindah lagi kan gitu kan, ya nggak betah di Cirebon. Karena memang ketika sudah menggeluti itu mulai SMP tuh pengen banget tuh, pengen jadi pemain sepak bola tuh. Terutama yang profesional lah kan gitu kan. Karena kan sepak bola tuh memang sudah kayak merakyat banget kan. Siapa sih yang nggak bisa main sepak bola kan gitu kan. Semua orang juga bisa main sepak bola. Kayaknya kalau ditonton tuh kayaknya rame kan gitu kan. Apalagi di main-main yang eventnya memang resmi kan gitu. Kayaknya rame, menjadi sebuah kepuasan tersendiri kan. Akhirnya wis sepak bola SMP coba merantau, coba ngikutin gitu kan. SMP akhirnya belum juga ketemunya. Akhirnya mulai SMA tuh udah mulai, SMP tuh saya udah mulai memperkuat tuh Piala Haornas. Piala Haornas. Itu Cirebon atau? Cirebon, PSIT. Piala Haornas usia 12 tahun lah. Dulu tuh ada tuh usia 12 tahun tuh Haornas.
Haornas main di Bekasi tuh. Kita orang-orang Cirebon tuh usia 12 ketemunya sama Persib. Eka Ramdhani, ya sama Eka Ramdhani. Persibnya Eka Ramdhani, terus Persikasi sama Persikap gitu tuh. Kita tuh padahal di sana di Cirebon nih, memang pada saat usia-usia 12 tuh Cirebon memang banyak banget usia-usia yang mempunyai potensi yang bagus kan gitu kan. Iya. Persib aja sama kita cuma menang 1-0 itu tuh. 1-0 pun blunder. Lawan Persikap kita menang 4-0 lawan Persikap. Dulu kan Persikap tahu sendiri kan gitu kan. Lagi Piala Haornas tuh. Menang lawan Persikasi menang. Kita lawan Persibnya kalah 1-0. Akhirnya nggak lolos tuh. Nah, udah mulai dari situ tuh udah mulai bener-bener gigit banget lah di hati tuh pengen jadi pemain profesional kan. Berjalan waktu sampai SMP kelas 3 ada event lagi, event resmi ikut lagi. Ya pokoknya melalang buana lah pokoknya lah. Enggak diem di Cirebon lah. Ada seleksian gitu kan. Di sana ya berangkat kan gitu. Apalagi SMA. Kemudian masuknya saya SMA tuh SMA kelas 1 lah. SMA kelas 1 tuh pernah saya ke Madura juga pernah kan gitu kan. Ke kampungnya Babeh juga pernah kan, ke Maluku juga pernah. Terus ke SMA kelas 2 tuh saya pernah ke Manado. Pernah ke Bandar Lampung gitu kan. Ya, pokoknya nggak stay di Cirebon lah. Jadi, SMA di Cirebon kan gitu kan. SMA saya SMA 4. Jadi enak juga ya. Iya. Bola keliling Indonesia. Iya, keliling-keliling lah kan gitu. Ya. Keliling-keliling lah gitu kan. Jadi traveler. Iya. Sambil jalan-jalan gitu kan. Nah, ya. Mas Sapro, di klub mana aja sih yang ini? Yang pernah lama gitu? Kalau yang terakhir lama itu saya hanya ya memang di kota-kota lain luar pulau banyak ya, tapi setahun kayak di Bandar Lampung setahun, di Manado di juga Liga 3 itu atau Liga Nusantara dulu? Itu lagi itu udah Liga Bandar Lampung tuh udah Liga Utama ya. Oh, Liga Utama. Oh, iya, Liga Utama. Liga Umur Utama berapa itu di Bandar Lampung? Usia 19-an lah. Oh, U19 atau ikut di tim utama? U19 ya, U19 kemudian terakhir saya di Persipo juga sama tuh usia 19 di Persipo usia 19 terakhir. Ya banyak lah, cuma memang memorinya lumayan ya banyak juga. Karena pada saat saya meniti karir itu bener-bener antusias banget tuh. Kemana aja diseleksi ya berangkat, kemana diseleksi berangkat kan gitu kan. Nggak mikirin, awal sih nggak mikirin biaya gimana kan, nggak mikirin bayaran. Mending berangkat. Saya pengen bener-bener tampil di TV lah gitu kan. Tampil di TV dilihat kan gitu kan. Apalagi kan backgroundnya orang tuanya pemain bola, masa sih anaknya nggak bisa jadi pemain bola kan gitu kan. Ya cuma perjuangannya luar biasa. Perjuangannya Mas Idam. Saya, kenapa saya nggak mau setengah-setengah? Saya dari SD sama babe saya, itu kalau nggak jogging, sepatu dikunci di lemari Mas Idam. Nggak bisa main bola itu. Serius, nggak bisa main bola. Dari SD itu, dari kelas 4 SD itu. Kelas 4 SD kalau nggak bangun pagi setengah 5, nggak jogging, ya sorenya udah aja nggak bisa main bola aja. Udah gini sepatu hilang aja. Iya. Sepatu hilang aja sama babe itu. Dari kelas 4 SD. Sampai saya dikawal terus tuh. Kelas 4, kelas 5 tuh kalau pagi dikawal tuh Mas Idam. Saya kan tinggalnya di Klayan tuh. Di Klayan bolak-balik Klayan Celangcang gitu. Tiap pagi. Lumayan ya? Setengah 5 pagi dibangunin. Kalau nggak bangun, tahu sapu lidi dia masih ada sebelah tuh. Sama orang tua saya bangun di sebelah, jogging setengah 5 tuh. Ayah sayanya pakai sepeda kan gitu kan, sayanya jogging. Bolak-balik. Namanya Pasindangan Celangcang kan lumayan tuh. Bolak-balik. Nah, karena perjuangan cukup lumayan, saya kira perjuangannya berat gitu kan. Akhirnya ya ngapain setengah-setengah kan gitu kan. Orang tua juga artinya ketika mendidik saya kayak gitu kan antusias bahwa ayo dong gitu kan. Jadi yang diinginkan oleh orang tua kan, karena kan satu generasi ya, satu generasi bisa jadi pemain bola kan gitu kan. Makanya saya pikir oh iya, saya perjuangan udah cukup pemain berat kan. Ya sudahlah kan gitu kan. SMP kelas 1 aja saya sudah lari itu keliling Cirebon sudah gitu kan. Sama orang tua saya naik sepeda. Itu jogging aja. Iya. Pagi jogging, jam 3 itu pulang sekolah itu saya yang lain main Mas Idam. Nah, saya tuh kehilangan jam main sama teman-teman SMP tuh. Yang lain main jam 3 sudah di jogging. Kawal lagi. Jogging lagi kan gitu kan. Kawal jogging. Jadi pagi sore tuh saya jogging. Oh, benar-benar ya, mendidik stamina kan. Makanya orang tua saya zaman dulu ya. Main bola itu bukan teknik, bukan apa. Kamu stamina ada gitu kan. Stamina ada. Kamu mau teknik gimana, mau megang bola selama-lamanya juga pasti bisa lah kan, mau ngelewatin seorang, 2 orang, 3 orang, stamina yang ada pasti dapat kan gitu. Itu omongan yang benar-benar digaris bawahi sampai sekarang dari orang tua saya tuh gitu. Makanya jogging, wah terus saja stamina kan.
Saya SMP udah main sama SMA itu Mas Idam. SMA kelas 1, saya udah main sama SMA. Makanya karena sayanya juga ngeyel, karena stamina juga kan mencukupi. Oh, orang pagi sore jam 4:30 bangun. Jam 3 pulang sekolah, udah siap-siap orang tua saya di depan naik sepeda tuh. Pakai sepatu kets jogging. Pulang jogging Mas Idam. Terkenal dulu kan memang saya pemain tengah, tapi punya syutingan kan. Setelah jogging itu barbel yang buatan dulu mah nggak ada barbel yang beli Mas Idam. Semen itu. Ya kaleng di semen diisi kasih besi kan gitu kan sama orang tua saya. Vintage ya. Ya, zaman dulu banget. Habis jogging duduk gini terus, pakai barbel itu kan gitu kan. Kayak gitu terus latihannya ya. Tiap hari itu latihannya kayak gitu terus, makanya luar biasa memang prosesnya tuh luar biasa kan gitu kan. Akhirnya sudah nyampe di divisi utama juga udah pernah kan gitu kan. Di Manado juga udah pernah. Kemudian terakhir di Persipo kan. Iya, Persipo. Pensiunnya selesai di Persipo itu karena orang tua perempuan nggak ada kan gitu kan. Karena orang tua saya tuh ayah sama ibu tuh jarang banget ketemu saya kan gitu. Ya namanya main bola kan. Nggak ada libur kan gitu kan. Main bola kesana kesini main bola. Nanti kalau udah berhenti baru pulang sebentar sekolah kan. Sekolah pergi lagi main bola lagi terus, kan gitu ya. kan. Iya. Nah, ini Mas Prapto kan idolanya Rivaldo nih. Ya saya dengar sih. Iya. Cocok. Rivaldo. Apa setelah lihat Rivaldo jadi pengen pemain bola atau ada nggak selain Rivaldo ini yang bisa mempengaruhi pemikiran Mas Prapto untuk jadi pemain bola nih? Kalau dari pemain bola gitu. mah pasti dari orang tua ya kan gitu kan. Pasti dari orang tua. Cuma ketika lihat di televisi kan, emang dulu kan jarang banget kan. Nonton juga kan pasti lihat orang yang punya TV kan. Dulu kan orang yang punya TV kan jarang-jarang kan gitu. Terus malam juga ya? Malam juga kan ya. Nontonnya udah nggak Cuma konsen. ketika lihat Rivaldo tuh seneng aja gitu Mas Idam. Karena saya tuh sepak bola kan bukan keras ya. Saya kan orangnya memang kalau kata orang-orang itu mainnya saya tuh stylish kan gitu kan. Stylish nggak keras. Tapi kalau lihat Rivaldo itu kayaknya seni banget gitu kan. Sepak bola yang menunjukkan bahwa ini loh keindahan sepak bola kan gitu kan, bukan kekerasan sepak bola kan gitu kan. Indah banget lihat Rivaldo, apalagi Kidal kan. Iya, Kidal. Aduh, lihatnya tuh luar biasa kan gitu kan. Kayak orang nari lah gitu. Kalau lihat itu sama banget. Nah, itu tuh mulai tuh aduh seneng banget tuh sama Rivaldo tuh kan gitu kan, seneng banget. Ya dulu Maradona kan, cuma kan kalau Maradona kan striker kan gitu kan. Karena saya jiwanya tuh bukan sebagai pembunuh kan gitu kan, karena saya jiwanya dari dulu tuh main tuh pengennya ngasih asis gitu kan, ya makanya dikatakan pelayan banget kan gitu kan, pelayan banget kalau Prapto mah kan gitu kan, ya gitu pas lihat Rivaldo, gelandang kayaknya tipenya tipe saya banget kan gitu kan, akhirnya mulai seneng tuh, wah idola banget lah sampai sekarang, sampai sekarang idola. Anak pun dari namanya Rivaldo, cuma sama orang tua istri nama kok ke arah ke luar-luaran kan gitu kan, carilah Indonesia kan. Ya sudah jadi nggak jadi, cuma Rivanya saja gitu. Kan banyak sekarang juga ya nama-nama yang di Tarkam tuh, Ronaldo. Iya. Terus ada apa tuh kemarin saya lupa tuh nama ini pemain bola semua ini. Iya. Ada Zidane main bola. Kalau Zidane kan ada Islaminya ya. Islaminya. Iya. Ronaldo ada kemarin tuh. Banyak pemain-pemain luar negeri yang main di sini nih. Saya kira Ronaldo Everton kali ya. Iya. Taunya Cristiano Rohendi ini. Iya. Iya di Indonesia udah banyak lah ya. Nama-nama kayak gitu kan mengidolakan kan gitu. Nah, selama pengalaman Mas Prapto nih di Tarkam kan kita sering ketemu lah. Kalau di Liga kan kita belum pernah ketemu. Sebenarnya pengalaman yang paling seru nih di Tarkam atau Liga nih? Mungkin ada perbedaannya, kalau Tarkam serunya gini, kalau Liga gini. Nah, apa sih yang kan kalau di Tarkam gimana nih serunya nih? Iya. Kalau di Liga apanya nih yang maksudnya dirindukan nih sama Mas Prapto yang dirindu banget nih? Kalau sama ya, karena ditonton dengan euforia yang luar biasa, penonton banyak kan gitu kan. Karena kan pemain bola tuh paling seneng kalau penontonnya banyak. Iya. Itu paling seneng. Kalau Tarkam Liga Inggris banget ya? Iya, Liga Inggris banget. Tapi bahaya. Bahaya itu. Liga Inggris aman. Tarkam Indonesia bahaya. Tapi kalau di daerah barat, Tarkamnya udah penontonnya udah santun ya. Dia paling maki-makinya di nggak berani ke lapangan. Jadi emang udah apa sih namanya? Udah benar-benar dia menikmati. Kalau saya dengar ya, dia menikmati pertandingan sebenarnya. Menikmati pertandingan. Bukan masalah menang atau kalah. Iya. Yang penting main bagus. Iya. Dia seneng. Seneng. Kalau maki-maki itu
Iya. dia apa? Cuma di situ aja. Di situ aja. Saya kan iya. kalau lagi motor tuh denger ya, Kang bener nih main bola ke. Hari beli bisa mat Dubai. Wah, Penontonnya. penontonnya berarti bukan masalah menang atau kalah, Iya, tapi udah iya. emang dia entertainment. Iya, iya. Gitu ya. Ya memang sih sepak bola gitu ya. Hmm. Namanya menang kalah mah sebuah hadiah ya Iya. gitu kan. Kalau penonton kan pengennya menikmatin sebuah Iya. pertandingan yang enak kan Iya, gitu kan. pertandingan yang Kalau liga ya memang karena mungkin gengsinya saja Iya. kan. Tapi kalau Tarkam itu memang saya kenapa seneng sekarang ya, seneng main ya dulu waktu di liga juga sama penontonnya banyak. Cuma kalau Tarkam tuh memang antusias banget kan Iya, gitu kan. antusiasme Antusias ya. banget, iya antusias banget. Kemudian juga bisa cepet nyari saudara tuh cepet kalau Iya. di Tarkam. Kalau di liga kan gitu-gitu aja kan gitu kan. Kalau Tarkam tuh cepet gitu kan. Ya wah tuh kalau bicara masalah Tarkam Mas Idam. Dulu kan namanya motor kan jarang Mas Idam. Iya. Iya kan? Yang punya motor jarang Iya. kan gitu kan. Orang saya aja ngumpulin aja untuk pada saat beli motor main di liga kan ngumpulin kan gitu kan untuk beli motor. Sampai Tarkam aja saya Tarkam dulu saya sama ya teman kecil ya. Dodi tuh teman kecil, ada teman saya sampai saudara sih, Dodi saudara kecil. Main Tarkam terus sampai ke Pekalongan, sampai ke Semarang gitu kan, sampai ke Solo gitu kan. Hanya naik bus aja kan gitu kan. Naik bus, kadang naik motor Mas Idam. Saya ke Semarang pernah Tarkam cuma 2an naik motor dari sini. ke Semarang. Ke Semarang naik motor gitu. Waduh. Sama Dodi itu sama kawan, mungkin Mas Idam tahu lah Iya. gitu kan. Yang di Kejawanan itu Iya. naik motor itu, Tarkam gitu kan. Cuma memang antusiasnya ini banget lah kalau di Tarkam tuh. Pride Iya. banget. Kalau Tapi Tarkam. biasanya kan kalau Tarkam mah pakai L300 bak tuh. Kalau Kebanyakannya. itu nggak rame. Kebanyakannya gitu. Timnya tuh datang tuh. Oh ini timnya datang nih. Iya, Kan kalau bayangan pakai bis AC. Iya. Ces. Wah, L300. L300. Kalau nggak gini bukan Tarkam. Bukan Tarkam. Itu ciri khasnya kan. Iya. Kalau nggak truk tuh. Iya benar-benar. Tapi emang inilah kalau Tarkam tuh apa banyak hal-hal yang nah ini nih kalau Tarkam nih pengalaman Tarkam ada hal lucu nggak nih? Pernah nggak pengalaman hal lucu banget gitu? Ya banyak lah. Yang paling diingat sampai sekarang nih yang ingat wah lucu nih. Ya kalau Tarkam ya hal yang memang bikin lucu, bikin ngelus dada kan gitu kan. Ya masalahnya biasanya gengsi ya Mas Iya. Idam. Misalkan gini, contohnya nih, oke, dibayar sekiannya, tiba-tiba nanti kalau kalah bayarannya nggak ada. Ngilang kan gitu kan. Iya kan, Tarkam kan gitu kan. Kemudian kalau ada saya taruhan nih harus menang ya gitu kan. Tiba-tiba kalau menang hilang gitu kan. Kalau kalah maki-maki gitu. lupa kalau Iya, menang lupa. itu udah pasti terngiang lah buat pemain-pemain Tarkam lah kan gitu kan, terngiang banget kan itu. Itu udah menjadi sebuah bukan ini banget ya, lumrah jadinya tuh Kayaknya ya. pengalaman semua pemain mesti gitu Oh, kan. dapat pasti semua pengalaman pemain pasti dapat kan gitu. Nanti kalau dia mau main gitu kan, nih saya nanti taruhannya pegang timnya kamu ya gitu, harus menang nih gitu kan. Nah kalau menang udah nih, nanti kalau menang udah bonusnya menang hilang tuh orangnya, kemana kan orangnya kan gitu kan, bonusnya aja kan. Tapi kalau kalah datang semua itu, maki-makinya gila-gilaan kan gitu kan. Itulah dunia Tarkam kan Iya, gitu dunia kan, Tarkam, yang nggak ya. bisa dilupakan Iya. gitu kan. Kalau menurut saya itu gitu kan, dan lucunya itu lucu lah kan. Jadi paham ya namanya karakter manusia kan seperti itu ya. Iya. Ambisius Iya. kan gitu kan karakter manusia tuh pengennya menang mengalahkan segala cara kan Iya. gitu kan, jadi bisa memahami karakter Iya, manusia tapi seperti itu. emang apa? Mungkin dulu pas Coach Parto kejadian nggak dibayar atau apa mungkin marah ya. Tapi kalau sekarang ini udah hal lucu ini. Udah hal lucu. Hal lucu yang nggak perlu diceritain. Iya Tapi lucu, itu kalau sekarang nggak pengalaman. lucu, dulu mah ya marah lah Pasti pasti marah ya. lah sama teman-teman kan gitu kan. Ada kadangkala juga kalau kita kan dulu waktu zamannya ya ini mah ya berapa tahun ke belakang lah, waktu CIC kan Iya. jaya-jayanya CIC kan 2010 lah gitu kan. Mulai Tarkam sama anak CIC itu, kalau anak CIC kan saya arahkannya kalau Tarkam semua bareng kan gitu kan. Nggak Sepaket usah lah ya. nggak usah 1, 2 sepaket. Di sana kasih uang berapa ya tinggal kita bagi kan gitu kan. Nah, ada tuh yang dapat job teman kan gitu kan. Sekian kan gitu kan. Oke, sekian. Tiba-tiba kalah kan gitu kan. Bayarannya kan nggak sesuai kan. Bayarannya nggak sesuai. Mereka pikir waduh enak lah, nanti makan juga enak kan Iya. gitu kan, pulang juga enak kan gitu kan. Tiba-tiba kalah kan gitu kan. Uangnya nggak seberapa kan gitu kan. Main sih menang kan gitu Iya. kan. Kalau bosnya kalah taruhan gitu kan. Aduh, Resiko bingung ya, kan resiko. gitu kan.
Tapi ya Tarkam ya, Iya. di mana-mana taruhan Iya, aja. pastikan. Makanya kalau udah taruhan mending pergi gitu kan. Taruhan gitu kan. Ya mending pergi aja sendiri kan gitu kan. Nggak mau ngurusin persekiannya harus menang. Udah. Karena udah pengalaman kan Iya. gitu. Kamu menang ngilang kan gitu. Kamu kalah maki-maki kan. Itu hal yang paling buruk ya. Iya. Tapi dulu jadi hal paling buruk, tapi sekarang jadi hal lucu gitu. Ah, lucu, kalau sekarang sih lucu, makanya ketawa kan. Kalau Iya. nginget dulu kan ketawa kan gitu kan. Lagi main di mana itu saya sama teman-teman ya gitu kan. Udah nanya dapat bonus gitu kan. Nanti uang sewa mobil dibayar kan gitu kan. Taunya enggak. Taunya enggak. Jadi nombok. Dia nombok. Tadinya harusnya dibaginya sekian, jadinya dibagi rata. Iya. Ya sekiannya gitu kan. Dapat sekian, akhirnya dapatnya sekianan. Iya. Kasihan juga kan anak-anak Iya. capek kan gitu kan. Ya mau gimana kan ya, kita juga harus memahami juga. Iya. Namanya juga mereka, ya namanya kampung ya. Kalau kampung-kampung kan ya biasanya kan nyawa-nyawa kan orang-orang kampung kan. Mereka kan nggak begitu paham kan Iya. gitu kan. Pengennya menang. Main menang, taruhan menang kan. Ya, Repot kan gitu kan. Ya itulah Tarkam ya. Tarkam, ya. Banyak cerita lucu, cerita yang sebenarnya juga selama saya Tarkam juga banyak cerita-cerita yang wah ini lucu sebenarnya. Iya. Kadang-kadang dulu hal kita marah, benci, sekarang dipikir-pikir lucu juga dulu. Lucu juga ya. Dulu mau marah-marah banget kan. Sekarang mah aduh sudah Mungkin juga lucu lah. pemain-pemain lain di Tarkamar nih pasti ada pengalaman sama Mas Walto nih sama nih kayaknya. Iya. Ada yang berangkat taunya kalah taruhan Iya. Hilang. menang taruhan hilang. Menang taruhan Ya, hilang. harus gimana ini? Iya. Kalah maki-maki kan gitu. Ya gitulah kebanyakannya tim-tim kan kayak gitu kan. Kalau di liga nih ada hal yang lucu nggak yang diingat nih selama pemain liga? Pasti ada juga kan hal lucu. Ya kalau lucunya hanya biasanya di mes kan gitu kan. Kalau di liga kan memang sudah benar-benar harus siap kan gitu kan. Kalau hanya paling kondisi-kondisinya di mes aja lah kan gitu, hanya untuk mencairkan suasana kan gitu kan. Dulu sih waktu di Purwakarta juga ya di mesan kan gitu kan. Pemain bola ada yang sorry ya. Bukan laki-laki banget. Oh, ada loh pemain setengah bola. matang. Setengah matang kan bola ada. Saya ada Mas Idam. Nah itu yang bikin menjadi sebuah kelucuannya di situ kan. Jadi kan dia terus yang cecer. Tapi dianya ya orang-orang kayak gitu kan pede kan gitu. Pede iya, aja kan gitu kan. Ada itu. Ada. Iya. Ya, itu kan kalau main bola cowok banget kan. Oh, cowok banget. Tapi dia itu. Tapi kalau di lapangan iya. Tapi kalau di luar lapangan udah kelihatan banget dia. Ngondek ya. Iya. Itu lucu di situ kalau itu ya. Kalau paling di mes kan gitu kan. Ya jadi bahan ketertawaan gitu kan. Terus bahan ledekan. Tapi ya dianya enjoy aja kan gitu kan. Tapi ada nggak pengalaman Tarkam nih pas datang lapangnya jelek banget? Wah ada. Di mana tuh? Yang paling parah banget? Dulu saya main daerah perbatasan Pekalongan Pemalang lah gitu kan. Lapangan itu udah kayak pintu sawah lah kan gitu. Yang apa buat latihan mobil ya biasanya? Ada yang kayak gitu. Sekarang mah bagus-bagus. Iya, Dulu sekarang. mah yang penting ada lapangan, jadiin itu kan turnamen. Namanya ada lapang, ada gawang aja ya. Iya, Jadi kan kalau Cirebon sekarang kan keren-keren tuh. Bagus-bagus. Bagus-bagus kalau Cirebon. Dulu mah ya mau nggak mau kan. Dulu Tarkam lapangannya bagus, tiba-tiba di sana nggak ada rumputnya. Terus tanah merah hujan. Tanah merah hujan lagi. Pulangnya Segini ya. Pulangnya bawa Sepatu oleh-oleh. nggak kelihatan. Pulangnya bawa oleh-oleh berat. Iya. Sepatu udah nggak kelihatan kan gitu kan, merah semua kan, nendang bola juga nggak kuat kan gitu kan. Karena beban itunya tanah merahnya itu. Tapi saya juga Ada pernah yang tuh kayak gitu. Tarkam yang nonton Tarkam nih dulu di Tasik tuh di masa saya kecil. Nonton Tarkam Pas lihat datang tuh bener Iya. udah kayak lumpur sawah. Iya. Jadi pemainnya nggak pakai pada baju, celana doang. Ada yang kayak gitu. Kirain saya tuh nggak pakai baju, taunya Iya. bajunya udah lumpur semua. Lumpur semua. Iya benar. Bajunya lumpur semua ya. Ya dulu tuh, tapi sekarang kan lihat di Cirebon ini orang udah panitianya udah mementingkan lapang dulu, kenyamanan. Karena kan saya lihat kalau lapangnya bagus, pemain dengan skill bagus kelihatan. Iya. Ditontonnya enak. Tontonnya enak, terus gitu. ya semuanya enak lah. Iya. Jadi penonton juga bayar tiket juga Iya puas. lihat Iya. lapang, pemain juga bagus-bagus mainnya. Jadi emang Tarkam Cirebon ini udah keren lah. Udah keren. Nah, rindu nggak sih rumput lagi nih Tarkam? Aduh, pengen sih pengen. Komentator, pasti rindu komentator. Rindu komentator. Iya, cuma ya udah bukan waktunya ya. Iya, sudah bukan waktunya kan. Tapi- Kalau ada yang ngajak-ngajak juga, ada yang ngajak-ngajak.
main gitu kan, tapi ya aduh udah nggak pengen lah kan gitu kan. Pengen lapang aja ya. Iya, pinggir lapangan aja lah. Main oke kan gitu kan, turnamen. Nanti istirahatnya lama Mas Idam. Sakit badannya lama kan. Kalau sama Lumayan usia-usia anak muda kan tahu sendiri Mas Idam. Iya. Kan kita memaksakan kan, kalau usia-usia saya kan berarti memaksakan kan, lawan anak-anak muda sekarang kenceng-kenceng kan gitu. Iya, kan. itu udah kayak naik sepeda ya. Iya. Saya lihat kan banyak yang muncul baru-baru pemain Tarkam, waduh larinya udah kayak sepeda ini. Iya. Naik sepeda. Kenceng kan. Saya naik cepet, pulangnya ya. Ya duluan. duluan nanti tinggal nyusul. Iya gitu modelnya. Tapi Tarkam sekarang udah oke lah, udah tertata lah ya. Maksudnya wasit juga udah enak kan gitu kan. Terus pemain juga pengetahuannya, pengertiannya, pemahaman terhadap sepak bola juga udah enak. Kalau dulu kan nggak ada Mas Idam. Wasit kan dulu kalau salah udah habis itu Mas Idam, udah dipukulin kan gitu kan. Karena kan dulu kan nggak ada. Sekarang sih wasit Tarkam dipukul bisa lapor kan gitu kan, lapor aja kan gitu kan, bisa penganiayaan kan gitu kan, pasal-pasal udah ada kan. Dulu kan nggak ada Mas Idam. Dulu main aja barbar ya. Dulu mau hajar aja, kaki patah ya patah kan gitu, pemain kan gitu kan. Berarti zaman dulu lebih barbar lagi. Wah, zaman dulu ngeri udah Mas Idam, ngeri aja. Patah ya patah kan gitu kan. Pernah nggak Tarkam coach Pato di mana gitu nggak beres tuh? Pertandingan karena ribut gitu, pernah nggak? Oh ya pernah, sering. Tarkam sering kayak gitulah. Daerah-daerah sering kayak gitu, daerah wetan gitu kan. Karena penontonnya arogan ada kan gitu kan. Karena kan dulu kan mainnya kerasnya minta ampun. Iya. Saya dulu diajak Tarkam itu di sama almarhum Mas Dodo ya. Pertama kali saya usia 16 kalau nggak salah, usia 16 tuh udah diajak Tarkam. Udah Tarkam kalau ya? Iya, kalau Cirebon pulang Cirebon diajak Tarkam kan gitu kan. Sama usia-usia seniornya kan. Kayak Caswan kan gitu kan. Ya banyak lah senior-senior diajak Tarkam, saya yang paling muda sendiri kan gitu kan. Mainnya gila-gilaan mereka kan. Wah, sabet-sabet aja kan gitu. Ngeri Paling jauh zaman kemana dulu. Tarkam nih? Lihat Pato nih paling jauh kemana nih? Paling jauh. Kalau Tarkam paling jauh saya itu sama anak-anak Cideng ya. Sama golongannya Salim, almarhumnya Seva gitu kan. Di Raja Basa Lampung. Wah, sampai ke Pesisir itu. Kalau Tarkam di sana sebulan. Oh ya, sebulan semukim ya sana. Iya, sebulan aja. Sebulan di sana, Tarkam di sini, tapi kebanyakan di pesisir. Oh, pesisir. Ya, di sana kebanyakan di pesisir. Tapi dulu lapangnya udah bagus sana. Iya sama, pasir gitu, nggak ada lapangan yang bagus. Lapangan yang bagus jarang-jarang. Jadi kalau mau jatuh tuh aduh pikir-pikir. Iya, udah pikir-pikir. Kalau udah Tarkam sana naik bus rombongan, naik bus pakai itu kan kapal kan ke pelabuhan Bakauheni kan, Raja Basa. Di sana sebulan kan, Sampai gitu. sebulan di sana. Iya, sebulan di sana. Tarkam kan satu tempat aja gitu mainnya gitu. Ya yang Tarkam yang paling jauh ya gitu lah. Di Lampung. Di Sumatera ya. Sumatera paling. Oke, Kan tuh, juga. pengalaman Tarkam Coach Pato ini udah kemana-mana nih Tarkamer. Jadi terus pengalaman berkarir juga. Nah tadi juga kita udah terangin bahwa latihan itu penting kan ya. Penting latihan. Yang penting stamina. Karena kalau stamina udah loyo itu udah nggak konsen kayaknya. Nggak konsen. Kemampuan terbaik juga nggak akan keluar lah. Ya, kan, kalau kita gitu. capek juga kan udah nggak konsen lah, males. Iya, mikirnya udah pengen tidur lah. Memang zaman dulu banget memang tetap harus lah. Sekarang sepak bola dengan perkembangan sekarang, oke, dengan pola pikir yang lebih baik kan gitu kan, tapi stamina jangan dilupakan kan gitu. Iya, benar-benar. Kalau stamina dilupakan, teknik aja. Kalau nggak ada stamina, iya, gimana mau jalan? Iya, makanya stamina paling utama stamina. Kedua ya memang teknik lah. Nah, Mas Rab, klub favorit nih, Coach Pato dari Indonesia atau apa? Ya Indonesia boleh, luar boleh, satu-satu lah. Indonesia tuh sebenarnya saya tuh seneng dengan dua tim. Tapi jadi rivalitas kenapa gitu? Sebenarnya saya seneng ya. Oranye sama biru tak? Iya, oranye sama biru saya seneng dua-duanya. Tapi kenapa jadi rivalitas kan gitu kan? Kalau mungkin gengsi ini lah. Mungkin gengsi penguasa Indonesia kan ya, Liga Indonesia. Mungkin gitu ya. Emang tiap negara juga ada gengsi-gengsi. Ya sama di Tarkam juga kan. Iya bisa. Jakamsil atau Jakamson ya gengsi ini. Di Tarkam bisa gitu. Tapi kalau luar saya Milanisti banget. Milanisti. Iya. Oh, kalau luar Milanisti banget. Zamannya Boban. Oh, zamannya ini ya. Iya, udah pokoknya ini. Ya Rivaldo kan pernah di Milan juga kan. Pokoknya Milanisti banget saya kalau luar ya. Kalau Boban kalau nggak salah Sukar. Trio Belanda belum ya? Oh, sebelumnya ya Trio Belanda tuh ya. Sebelumnya. Yang Van Basten tuh. Van Basten sebelumnya. Terus baru setelah itu Boban. Golangnya Boban. Oh, itu zaman-zamannya Ledondo. Oh iya, Ledondo. Iya, mulai itu. Zaman-zaman inilah.
Iya. kemasannya ya. Iya, Kan kemasannya. sekarang udah banyak klub-klub yang dibeli sama Taipan nih. Kebanyakan yang sekarang ya. Banyak yang ini, Iya, bos-bos, iya. bos Tarkam, kelasnya dunia tapi. Kelasnya dunia tapi ya. Benar-benar. Sekarang hebat-hebat lah. Iya, iya. Nah, kalau negara nih, Kalau negara, favoritnya apa nih? kalau negara saya favoritnya memang dari dulu ya. Dari dulu tuh senengnya sama Argentina. Argentina. Nah, Sama Argentina. Nah, ini seru nih. Argentina. Argentina apa? Gimana kas Argentina di Piala Dunia atau gitu? Kalau saya sih karena saya fans Argentina ya, masih yakin sih. Masih yakin bisa jadi juara kan gitu kan. Soalnya kan awalnya sempet mau Terseok-seok ya. Iya, awalnya terseok-seok. Tapi dengan kondisi organisasi timnya yang bagus mah saya yakin Argentina bisa lah kan gitu kan. Karena lihat Messi-nya pun bukan menjadi sosok yang apa-apa Messi kan gitu kan. Iya. Karena semuanya sudah membaur. Messi-nya pun Iya. bisa menyesuaikan kan gitu kan, bukan sebuah bintang kan gitu. Saya lihat. Senior sama junior udah. Saya lihat tuh ya. Kalau di Prancis masih ada Mbappe kan masih kan bola Mbappe, bola masih Mbappe ini ya, kan gitu. inilah ada bintang ini gitu. Iya. Oh iya, Pak. Kopi dulu nih. Mana nih? Mantap nih Mantap, Pak. kopinya nih. Heeh. Kopi apa nih? Ini kopi susu. Kopi susu. Castrena nih. Produk mana nih? Castrena Asalnya di mana nih? di Kartini jangan lupa nih. Oh, di Kartini. Heeh. Hmm. Ini katanya cobain dulu. Boleh. Tapi the bestnya katanya soft kopi. Hmm. Kita kasih es kopi susu. Es kopi susu nih, Bre? Ya. Oh, benar. Es kopi susu. Ini nih. Nah, yang Kartini jadi buat teman-teman yang mau ngopi ada apa? Castrena ya, Castrena kopi ya. Soft kopi. Soft kopi nih. Saya coba nih. Iya, boleh. Oh, lumayan juga nih tempatnya buat Kopi susunya beda ya? Iya, Pak. Beda dengan buatan sendiri ya. Luar biasa nih. Menurut saya enak ini. Mantep nih. Buat sahabat Just People nih, barangkali mau ngopi nih di Castrena nih, Castrena Castrena Jakarta kopi ini. nih. Heeh. Keren, rasanya juga beda. Mantap Yang kali ini nomor berapa itu? Lupa saya. Nomor 34. Kopi susunya beda. Memang rasanya beda. Keren banget lah. Jadi- Untuk ngopi-ngopi, untuk nongki-nongki lah. Pak. Buat kamar tuh kan kalau kamar yang pelokok nih. Iya. Yang paling bahagia kan merokok di ruang AC. Nah, itu ada. Ada. Jadi AC tapi rokok gitu. Oh jadi iya. ada yang non smoking, Non-smoking. itu buat orang yang di rumah merokok. Nah, ini ada yang merokok. Ah. Biasanya perokok itu paling berbahagia ketika merokok di ruang AC. Di ruang AC ya. Kebetulan pas sepatu nggak merokok jadi Oh, nggak. tidak tahu. Iya. Dari dulu saya nggak ngerokok. Nah, buat teman-teman kamar juga jangan merokok kalau punya AC. Iya, Pak. Nah, jangan merokok. Ya semua juga lah jangan merokok. Semua lah, semua Tidak. baik olahraga, baik Ah. orang biasa. Kalau mau sehat, ya memang kalau sehat miliknya yang di atas ya. Iya. Tapi kan kita berikhtiar kan. Iya. Mau sehat, mau awet muda, ya jangan Jangan merokok merokok. lah. Kan, gitu. Biar sehat fisik dan saku. Itu dia. Ini Sehat saku satu. ini. Sakunya ini ya. Satu Bahaya ya. sekarang. Iya, sehat satu itu yang paling utama. Nah, tadi kita lanjut lagi ya, Argentina nih. Saya kira Pablo Rivaldo bukan Brazil apa Wah, Brazil. saya Argentina. pemain memang Rivaldo gitu kan. Ah. Saya pemain Rivaldo, tapi kalau secara tim saya senangnya Argentina. Ini Walaupun memang Brazil ya siapa sih yang nggak suka Brazil tuh? Iya. Mainnya enak, mainnya indah kan Ah. gitu kan. Tapi tetap masih ada, kalau di tim masih ada sebuah bintang dan dia merasanya bintang, nggak akan Oh ya, nah, organisasi timnya nih gitu kan, nggak akan terbentuk kan. Yang penting merata ya. Ya, tapi dari dulu saya waktu zamannya Maradona juga kan Argentina ada bintang, tapi nggak begitu menunjukkan bahwa dia bintang kan Iya. gitu kan. Jadi kalau dia menunjukkan dia bintang kan ambisinya dia semua kan, tertujunya ke dia semua kan, tapi kayaknya enggak kan. Iya, gitu. enggak. Sekarang juga Argentina nggak tertujunya ke Messi semua Iya. kan gitu. Semuanya kan bisa muncul, Iya. bisa improve, bisa memberikan penampilan terbaik kan. Ya makanya dari dulu saya senangnya Argentina. Tapi Argentina itu nanti ketemunya Inggris ya? Nah. Kalau lolos deh. Lolos itu terus. legend juga itu. Iya. Pertandingan legend. Legend itu Tangan sama Tuhan. Inggris. Sama Inggris itu, tangan Tuhan itu. Iya. Itu sampai sekarang Dibicarakan nggak akan bisa dilupakan. Iya. Iya, sama semua penikmat sepak bola nggak akan bisa dilupakan itu. Itu apa? Kalau ketemu Argentina tuh pasti legend ini. Iya. Inggris ketemu Argentina pasti legend ini. Legend. Soalnya ya kalau Italia mah sama Prancis yang Italia sama Prancis. tanduk itu kan. Iya, Nah, Zidane gitu. itu ya. Nah. Iya. Tapi kalau ini Argentina itu terus yang paling sebelin sih Maradona itu ngaku lagi. Ngaku dianya tuh.
Jadi kan menjatuhkan wasit lagi kalau ngaku kan. Iya. Iyalah. Jatuh lagi dia jatuh. Iya. Emang pakai tangan kayak gitu. Iya. Parah dia. Tapi ya itu sebuah drama sepak bola ya dulu ya, Drama. sebelum ada VAR kan. Iya. Jadi emang banyak drama. Banyak drama. Kayak gol yang Inggris ke Jerman tuh dulu yang kena tiang ternyata sebenarnya masuk. Masuk, Tapi kan iya. nggak masuk. Nggak Kan dulu masuk. nggak ada VAR ya, Iya, ada teknologi VAR. Tapi sekarang kan, tapi ada VAR juga rada-rada ini sekarang nih. Belum Agak. kebiasa kali ya. Belum kebiasaan. Jadi lagi enak-enaknya berhenti lagi gitu ya. Iya. Lihat VAR. Jadi kayak Iya. wasit itu kurang yakin tuh. Kurang yakin. Ya mungkin dengan proses ya. Proses Gitu kan, ya, masih tapi- proses kan masih. Ada drama yang hilang ini nih. Drama Kayak yang tangan hilang. Tuhan, terus yang Iya. gol Inggris tuh ke Iya. Jerman waktu itu nggak masuk, padahal masuk Iya, kan. padahal masuk. Akhirnya dia kalah 4-2. Iya. Ya itu drama lah. Dramanya sebuah hilang, drama. dramanya. Ya, dramanya hilang akhirnya. Iya. Jadi semuanya harus real kan gitu kan di sepak bola. Jadi harus benar-benar ini ya, kemarin juga kan kayak gol ditunggu dulu. Ditunggu Udah, dulu. Iya. Tunggu dulu. Oh ya gol. Wah, ya ini Iya. gimana ya? Iya, ekspresinya lambat ya. Menikmatinya tuh. Menikmatinya. Iya. Oh iya, saya belum nanya ini. Yang pemain favorit kan yang luar nih Pardo. Ini yang lokalnya siapa nih? Kalau saya senior saya sih, Oh, siapa itu? BP. BP tuh Bang Prapto. Bang Pamungkas tetap Pamungkas. itu Oh, iya. idola lah. Emang dia. Iya, legend idola. Pemain Legend lah. idola yang Attitude-nya bagus kan gitu kan. Itu senior. Memang rumahnya tuh deket sama rumah Mbah Eyang di Salatiga. Salatiga. Iya. Deket itu di Salatiga. Kan Eyang kan di sana tuh rumahnya deket lah. Memang karakternya juga bagus. Dia kan lulusan Salatiga juga tuh di kelas Salatiga. Karakter bagus, terus juga leadernya ada kan gitu kan, ngebawa tim juga bisa. Ya pokoknya the best lah. Bang Pamungkas. Coach Prapto nih sekarang kan mungkin ada perbedaan nih saat main, saat jadi pelatih. Nih, apa bedanya sih dulu sebagai pemain Tarkam atau pemain Liga dan sekarang berada di pinggir lapangan? Bedanya apa nih? Apa lebih menikmati yang mana sebenarnya nih? Sama-sama enak sih. Jujur. Kalau dulu ya masih pengen jadi pemain kan. Iya. Tapi kalau sekarang saya pengen jadi pelatih. Oh, sekarang. Karena punya kepuasan tersendiri Oh. ketika menciptakan sebuah pemain yang handal. Komposisi ya. Ya, komposisi. menciptakan sebuah tim yang bagus. Itu iya, sebuah kepuasan tersendiri. Dulu mah lagi masih main ya pengennya kalau mainnya bagus kan seneng kan gitu kan, puas kan, pengen timnya juga menang kan gitu. Kalau sekarang kayaknya seneng jadi pelatih lah gitu. Jadi kan. Ngapain sih? pinggir lapang ya? Iya. Karena di pinggir lapang juga Klasik. kalau ngegolin bisa selebrasi juga. bisa selebrasi. Dan kita pun memahami ketika kita pegang tim kan memahami karakter kan gitu kan. Itu kan menjadi sebuah modal buat hidup juga kan gitu kan. Oh ya anak ini kayak gini, anak ini kayak gini, anak ini kayak gini. Kan kita juga ketika masuk kan nggak bisa mengedepankan egonya saya sebagai pelatih kan. Kita pun harus tahu nih karakter masing-masingnya kan gitu kan. Karena kan ujungnya tujuannya ke sana, tapi kan harus jalannya kan bermacam-macam kan, Iya, kan gitu kan. Namanya pelatih kan nggak bisa egonya saya pelatih sifatnya kayak gini ya kan nggak bisa kan gitu kan. Kita pun harus memahami karakter anak-anak. Iya, karakter misalnya ada pemain yang bagus, tapi mungkin tidak sesuai dengan strategi. Ya, tidak sesuai dengan kebutuhan tim gitu iya, kan. Kemudian ada yang pemain bagus yang merasa dianya bagus kan. Saya juga kan buat pelajaran ketika ada tuh sekarang kan banyak pelajaran tuh jadi pelatih gitu kan. Bukan pada saat jadi pemain, jadi pelatih tuh ada pemain bagus yang merasa bagus kan gitu kan. Merasa bagus akhirnya dia besar kepala kan gitu kan. Iya. Nah, itu kan menjadi sebuah pembelajaran karakter ke saya juga kan Iya. gitu kan. Jadi kalau orang itu nggak bisa bawa menilai dirinya sendiri kan gitu kan. Saya nggak bisa menilai dirinya saya sendiri kan. Bahwa ketika mau dinilai sama bahwa saya bagus ya dinilai sama orang lain. Iya, gitu iya. kan. Nah itu kan menjadi sebuah pelajaran hidup ya kan gitu kan. Bukan menjadi sebuah pelajaran dalam sepak bola saja tapi bekal hidup juga kan. Iya. Jadi jangan suka merasa dirinya pintar kan gitu kan. Jadi Karena buat Tarkamer tuh bahwa setiap pelatih kan beda apa sih namanya, beda pandangan. Iya, beda Mungkin strategi lah. Tarkamer nih bagus, cuma mungkin nggak cocok Iya. atau dengan apa skema yang bakal Ya, dibuat. Jadi dengan skema. buat Tarkamer jangan jangan Iya. jadi apa frustasi atau apa. Iya. Karena tiap pelatih itu kan Beda-beda. Beda ya kan? Iya, beda. Ada nih pemain yang nggak dipakai sama pelatih ini, ketika dengan pelatih ini kok kepake kan Iya, gitu kan. Karena itu kebutuhan tim, Iya. strateginya dan penempatannya mungkin yang pas kan iya. gitu. Nah, akhirnya muncul kemampuan terbaiknya. Kan. Makanya ketika anak-anak yang zaman sekarang yang pemain-pemain muda seleksi nggak masuk ya jangan berkecil hati kan Iya. gitu kan. Coba Dulu lagi juga, coba lagi dulu aja saya seleksi terus Iya. kan gitu. Coba lagi, belum tentu nih di pelatih A
kamu nggak masuk di pelatih B, kamu nggak masuk lagi, belum tentu kan gitu kan. Pelatih A nggak masuk, pelatih B nggak masuk, pelatih C mungkin bisa masuk. Nah, kan iya. kan gitu kan. Makanya harus berani terus gitu kan, terus jangan berlatih, ada Iya. kesempatan seleksi. iya ikut kan gitu gitu ya. kan. Ya banyak lah pemain-pemain Cirebon kan kayak Ridwan sekarang kan Iya. yang benar-benar bergigih banget untuk seleksi kan gitu kan. Sekarang Walaupun di itu ya di Bangka Belitung ya. iya di Bangka ya Iya, sekarang di ya. Bangka. Terus siapa? ada Wandi. Wandi Babon. Wandi Iya. Babon kan walaupun dia memang labelnya tadinya di Persibu 19, tapi kan dia tetap kokoh kan. Seleksi lagi, nggak Akhirnya bisa. Akhirnya kan sekarang dapat di Bekasi City kan. Liga 2 ya. Iya, Liga 2. Itu kan sebuah proses kan. Iya. Makanya jangan takut ketika di tim ini nggak ketolak, ke tim ini tolak. Tapi kan ada tim yang lain juga kan bisa membutuhkan Iya. pas dengan posisinya kan Iya, gitu. pas kan. dengan ini ya. Gitu. Kalau jadi main bola mah jangan pundungan, jangan berkecil hati lah Iya, gitu kan. Terus harus. aja gitu kan. Gigi lah. Udah seleksi gini, oh ada yang kurang apa nih? Iya. Latihan lagi. Iya. Mumpung masih muda. Iya. Karena masih banyak impian yang Masih banyak impian. Masih banyak Sekarang kan perjalanan sepak bola menjanjikan Iya, kan gitu menjanjikan. kan. Nggak kayak dulu kan. Dulu mah hanya pengen kepuasan hati. Kalau Iya. sekarang kan menjanjikan sebuah ekonomi juga kan Iya. kalau sepak bola kan gitu kan. Dan ketika hebat bermain sepak bola juga ya hebatlah berperilaku juga kan gitu kan. Jangan merasa dirinya hebat, dibutuhkan, kemudian males-malesan kan gitu. Jadi kan. somse. Attitude lah gitu kan Jadi yang paling somse, utama. Iya, somse gitu kan. Minta dibayar sekian gitu. Wah, coret dah. Sore itu udah pemain ada yang ngomong kayak gitu. Pengalaman Ya ya, memang pengalaman. apresiasi pemain harus memang ketika pemain Telkom harus dibayar, ya itu apresiasi. Iya. Tapi jangan pernah gitu kan menunjukkan sebuah nominal kan gitu kan. Karena ketika pemain menunjukkan nominalnya berarti harganya segitu kan Iya, gitu kan. Tapi kalau diberikan apresiasi oleh yang menilai gitu kan berarti kan harganya lebih besar kan gitu. Nggak usah menunjukkan bahwa saya pengen dibayar sekian kan gitu. Ayo main aja dulu gitu kan. Bayaran lihat aja penampilan terbaiknya. Iya. Kalau puas ya kan manajer juga kan pasti Iya. kasih lebih kan gitu kan. Jangan dari penonton sawer ya. belum dari penonton sawer. Kan itu apresiasi kan Iya. berarti kan rezeki kan. Belum apa-apa minta sekian minta. Wah, pemain apa itu? Kalau sama saya kan gitu kan. Nggak masuk kan gitu kan. Ya bukannya saya mengecilkan kan gitu. Tapi rezeki itu nggak bisa kayak gitu kan Iya. gitu kan. Dulu waktu saya main juga saya nggak pernah namanya minta sekian. Main dulu aja. Main dulu gitu kan. Mereka juga ketika kita memberikan yang terbaik kan mereka juga pasti memberikan yang terbaik juga kan. Apresiasi ya. Apresiasi lah. Penontonnya gini ya. Yang merah kalau nggak yang biru tuh. Iya, sawer kan gitu kan. Wah, itu kan rezeki kan gitu kan. Kayaknya penonton gengsi kalau nggak merah biru tuh. Kalau yang hijau kayaknya gengsi. Iya, penonton mah gengsi kan. Pasti biru atau merah kan Iya. gitu kan. Iya. Makanya saya didik pemain-pemain muda ya jangan kayak gitu lah. Bermain baik, berpelakuan juga baik, cakap juga dalam berperilaku Iya, kan gitu. Kan. attitude yang penting ya. Attitude, jangan pernah udah pemain bagus kemudian minta bayaran sekian gitu. Jangan lah. Biar orang yang menilai lah kan gitu Iya. kan. Main asal mainnya bagus orang juga pasti ngasih yang lebih kan Iya, gitu. pasti ada. Gitu lah. Diajak main kemana berangkat, ajak main kemana berangkat kan Ikut gitu. itu kan masalah. Iya, ngikut lah. Fee mah ikut Iya. Yang penting Nominal sih pasti ngikut. pengalaman dulu kan. Jam Iya. terbang, kalau udah jam terbang kan orang juga wah ini mahal nih pemainnya. Iya. Tapi orang itu yang menilai Iya. bukan kita sebagai Iya. pemain ya. Iya. Oh sih mah bukan mahal kita. wah gitu kan. Iya. Wah, ini udah pengalaman kemana-mana soalnya Iya. gitu kan. Jadi Pasti kan mereka yang menilai sendiri kan gitu kan. Ngapain sih menilai dirinya sendiri kan gitu kan. Tapi kan anak-anak muda sekarang kan banyak tuh yang berpuas diri kan gitu kan, karena labelnya udah tim ini jadi mainnya sombong kan gitu kan, perlakunya kurang bagus kan gitu. Akhirnya jadi tinggal kalau kayak gitu mah akhirnya Iya, ditinggal juga kan. Gitu. akhirnya ya udah jadi mabol aja ya. Iya, mabol biasa aja kan akhirnya. Kan ujung-ujungnya Saya bucet FC. iya, padahal CV-nya bagus kan Iya. gitu kan. Dianya nggak mau berani juga apa seleksi juga ketinggalan. Sayang juga sama Cirebon itu saya lihat banyak yang bagus cuma Banyak pemain-pemain muda tuh keren-keren Cirebon tuh serius. cuma mungkin kurang ini informasi Ya, atau mungkin. apa nih sebagai coach nih Mas. Ya, kalau saya sih nitip saja. Kalau misalkan mau jadi pemain, ya bisa nitipin badan gitu kan. Jangan sedikit-sedikit nego, gitu kan. Kalau namanya proses mah udah aja, ada agen yang ngajakin, ya sudah aja. Yang penting main, yang penting main ya. jam terbang kan gitu kan. Jangan dikit-dikit nego kan gitu. Iya nggak? Iya. Dulu mah, aduh, ya sorry ya. Zaman dulu sama zaman sekarang memang berbeda kan Iya. gitu. Tapi didikan orang-orang dulu tuh nggak seperti itu kan gitu kan. Ada seleksi berangkat kan gitu kan. Ngapain sih seleksi sini udah bagus CV-nya, kemudian nego. Main sekian. Ya agent pelatih juga kan main baru muncul minta sekian lagi gitu kan. Jadi Iya nggak? ini ya jadi Iya.
ngotrok kalau bahasa Sunda. Iya. Yang penting mah udah berangkat, Iya, main aja ya. berangkat, punya jam terbang, syukur kan gitu kan. Ketika masuk ke tim ini bayaran kecil ya nggak apa-apa, yang penting kalian bisa main kan gitu kan. Ketika bisa main juga kan nanti ada video-videonya, bisa jadi CV kan Iya. gitu kan. Kemudian nanti ada juga misalkan ada yang butuh-butuh kan cari-carinya video-video itu kan Iya. kan gitu kan. Makanya Ya gitulah proses. seorang pemain juga harus ini buat rekamer nih, ini dari Coach Parto. Seorang pemain juga harus menjadi public relation-nya untuk diri sendiri, Iya, bikin foto, foto, video Iya. apa untuk bukan menjual diri juga sih. Bahasanya tanda kutip gimana lah ya. Tanda kutip lah, buat nawarin Iya, diri atau iya. ngelamar lah, Iya. gitu ya. Jadi biar orang tuh, oh ya ini bagus nih mainnya. Nanti mungkin juga dia lihat pas main, oh Iya. agen-agen klub-klub yang profesional kan Iya. bisa tergiur lah Iya. untuk menggunakan jasanya gitu. Betul. Zaman sekarang mah yang penting CV lah. Ya, ke klub mana dulu aja yang penting, misalnya kalau main di liga nih ya, klub Iya. mana dulu yang penting main di liga. Iya. Liga 3 hajar aja dulu, Liga 2 hajar aja dulu Iya. gitu. Karena menuhin CV kan Iya, gitu kan. buat Pengalaman, terus video. dapat informasi dari teman kan banyak. Jadi kan banyak teman kan gitu. Ini juga sebenarnya buat di masa depan juga ya, Coach Parto. Soalnya kan kalau CV-nya pernah main di mana, Iya. ketika dia jadi pelatih, oh dia Iya. pernah main di Anu, dia pernah main di Iya, Anu iya. gitu kan. Jadi mungkin juga orang lebih percaya. Lebih percaya. Jadi buat teman-teman terkamar nih, menurut Coach Parto, yuk coba seleksi atau main di mana di liga, nanti tuh pas ketika umurnya untuk kayak Mas Sabto ini udah pengen melatih, CV-nya udah Iya. penuh ya, udah 2 polio. Bolak-balik lagi. Iya itu kan yang paling utama kan. Iya, gitu kan. benar. Pengalaman kan. Pengalaman ya. Iya, iya. Nah, Mas Sabto nih, ada impian Coach Parto nggak yang belum tercapai nih? Impian. Ya, bersama berkarir sepak bola ya. Oh, iya. Kalau saya impiannya bener-bener saya memang lahir ya, kemudian dikenal juga dengan sepak bola kan gitu kan. Saya pengen impian banget tuh Cirebon bisa masuk liga kan gitu. Masuk liga, oh itu. Wah itu saya pengen banget Liga kan gitu kan. 2 ya, Liga 1. Iya Liga 2. Ya pokoknya inilah bertahap lah Liga 3, Liga 2, Liga 1 kan gitu kan. Makanya kenapa saya ketika sudah pensiun dari kerja kan gitu kan, saya nggak mau kerja, saya pengen usaha. Karena saya pada saat saya kerja kayaknya mimpi saya nggak akan bisa tercapai kan gitu kan. Pengen usaha lah kan gitu kan. Saya pengen usaha. Saya aja ngomong sama istri aja, saya pengen usaha kan gitu kan. Padahal kerja sudah nyaman kan gitu kan. Dengan income yang cukup lumayan kan. Buat kehidupan istri cukup lumayan, buat kehidupan anak, buat masa depan anak udah cukup lumayan. Tapi saya tuh belum puas kalau saya tuh belum mencapai sesuatu yang saya di hati saya tuh pengen banget kan gitu tuh. Saya pengen loh yang, saya bilang ke istri saya juga. Saya juga pengen loh yang pengen Cirebon itu bisa keluar di liga kan gitu kan. Caranya gimana sih? Padahal kan pengusaha-pengusaha Cirebon banyak. Iya, pemain Banyak penuh, kan ya. gitu kan. Kenapa sih kan gitu? Ada yang salah apa sih kan gitu kan. Saya tuh pengen banget kan, makanya ketika saya saya bertahap beranjak, saya keluar, saya buka usaha kecil-kecilan kan gitu kan. Padahal usaha kecil-kecilan juga moto visinya, visi misinya saya udah pastikan dulu tuh ke istri saya kan gitu kan. Saya usaha bukan semata-mata saya mencari sebuah keuntungan saja, profit saja buat kepentingan pribadi, bukan. Namanya usaha memang harus profit. Tapi profit saya pengen saya alokasikan juga, saya dedikasikan juga untuk kemajuan sepak bola Cirebon kan gitu kan. Itu Saya bicara sama istri kan gitu kan. Saya pengen loh yang gitu kan. Ketika usaha kita sudah besar, usaha kita itu menjadi penopang sebuah prestasinya Kota Cirebon kan gitu kan. Saya pengen banget kan gitu kan. Makanya kalau ada yang sepak bola, ayo support aja kan gitu kan. Saya pengen banget kan, apalagi Liga 3 kemarin kan gitu. Saya pengen banget kan gitu. Ini apa pendapat Coach Parto nih biar sepak bola Cirebon ini maju nih? Sebenarnya kan pemain udah banyak nih. Pemain banyak. Udah banyak loh, saya juga kalau keliling Tarkam tuh. Ini kok pemain ini bagus-bagus tapi kasihan gitu. Kasihan. Masih muda ya. Iya. Kalau udah tua sih Iya, nggak peduli saya juga. nggak ada wadahnya lah. Nggak ada wadahnya. Nggak ada wadahnya, iya, 20, 40. Kalau masih muda kan sayang nih. Iya. Maksudnya klub tuh banyak di luar Cirebon. Di Cirebon juga banyak nih, tapi sebatas 3-3. Apa sih masukan Coach Prapto nih biar sepak bola Cirebon ini lebih maju lagi lah, Iya. lebih baik lagi, dalam pengelolaan atau dalam prestasi nih. Prestasi. Karena kan dulu Cirebon sempat juga kan katanya. yang Cirebon zaman apa, dulu. Indosemen ya? Ada Indosemen. Sebelumnya Indosemen itu Cirebon itu ditakutin. Iya. Saya nonton ayah saya main,
nonton senior Cirebon tuh paling takutin mau lawan siapapun ya, lawan Perserikatan zaman Perserikatan, lawan Persib, lawan Persija, itu Cirebon tuh ditakutin serius Cirebon tuh. Cuma kesini kok makin kayak gitu kan gitu kan. Makanya ada masukan nih dari Coach Hato untuk pembenahan apa sih yang sebenarnya harus dibangun nih dari, kan kalau sepak bola itu kan kita itu membangun infrastruktur sumber daya manusia ini sebenarnya, dan juga bisa membuat peluang lapangan kerja. Selain pemain bola juga ada penopang-penopang di pinggir-pinggirnya nih. Stakeholdernya lah. Stakeholder itu banyak yang ikut juga nanti bisa membuka lapangan kerja sebenarnya. Iya bisa. Bisa juga. Dulu kan namanya orang sepak bola kan gampang nyari kerja, sekarang kan udah susah. Nah yang paling utama ya selain dari birokrasinya, kemudian juga ya ego masing-masing lah. Ego masing-masingnya diturunin gitu. Kenapa sekarang Cirebon banyak pengusaha kan gitu kan? Ya satuin visi satuin misi lah gitu kan. Sama birokrasinya, sama sepak bola tanpa dukungan pemerintah nggak akan berjalan. Kalau pemerintahnya nggak suka sepak bola, nggak akan ada prestasi. Jadi harus jujur, makanya harus sinkron tuh. Pengusaha, pemerintah harus sinkron kan gitu kan. Biar nanti ke anak-anak, ya anak-anak sih ngikutin lah gitu kan. Anak-anak sih ngikutin prestasi anak-anak, kemampuan anak-anak pasti ngikutin. Ketika ada misalkan Cirebon ada nih liganya, makin semangat tuh anak-anak usia dini. Sekarang aja nggak ada liganya. Cirebon mana sih liganya? Liga 3 kan. Tapi kan lihat pemain-pemain usia-usia dininya, usia-usia mudanya banyak bertalenta kan gitu kan. Banyak. Apalagi muncul dengan Cirebon Liga 2 atau Liga 1, wah makin banyak tuh. Udah Bima penuh kayaknya. Yang paling utama itu stakeholdernya turunin egonya, ayo bareng. Dan yang paling pertama lagi campur tangan pemerintahnya. Pemerintahnya suka nggak kan? Support gitu ya, supportnya. Iya, pemerintahnya suka nggak? Support nggak kan gitu kan? Kalau pemerintahnya suka, ya pasti. Contoh kayak tetangga sebelah ya, kita nggak sebutin ini lah, Persik Kuningan. Zamannya waktu masuk Liga 2, pemerintahnya suka nggak? Suka pemerintahnya. Iya, suka pemerintahnya. Support, semangat juga ya. Support gitu kan, pemain juga saya semangat. Pengusaha-pengusaha aja jadi semangat kan gitu kan, pengusaha-pengusahanya. Pengen ini juga ya supportnya, gua nih. Iya, ayo lah. Iya, pastinya kan gitu. Rame aja. Ketika Cirebon masuk Liga, perekonomian pasti hidup tuh. Iya pasti. Iya nggak? Banyak. Orang jualan-jualan juga hidup. Iya. Kan pemerintah juga kan gampang. Iya nggak? Ekonomi jadi hidup, dengan sekitaran Bima juga jadi hidup kan gitu kan. Pemerintah juga bisa mendapatkan dari pajak, dari uang sewa. Kalau menurut saya ya. Ya yang menurut saya dari sudut pandang saya yang mungkin saya nggak paham terkait birokrasi kan. Tapi yang pengalaman saya kebanyakannya tim-tim yang mau maju pemerintahnya suka. Iya, benar. Kalau pemerintahan daerahnya nggak suka, nggak akan maju. Nggak akan maju ya. Benar, timnya. Pengalaman saya dalam berkarir sepak bola kan gitu. Tapi mungkin sewaktu-waktu nanti nih impian Mas Sabto bisa terwujud. Aminkan ya. Amin. Mudah-mudahan kita Cirebon ini bisa maju sepak bolanya ya. Bisa maju sepak bolanya. Semua mendukung dari sumber daya manusianya, pemerintahnya, dan juga orang yang terlibat di sepak bola ini bisa satu visi satu misi untuk memajukan sepak bola Cirebon. Karena sepak bola maju juga membuka lapangan kerja selain di sepak bolanya. Di sekeliling sepak bolanya juga. Pasti hidup perekonomiannya kan gitu kan, pedagang-pedagang hidup kan gitu kan. Ya mudah-mudahan lah. Saya dengan mau besarin usahanya saya 4S gitu kan, mudah-mudahan bisa menjadi penopang prestasinya kota Cirebon. Ya kota Cirebon baik kota ataupun kabupaten, yang penting Cirebon bisa maju lah, bisa masuk liga lah kan. Lihatlah gitu kan. Ke nasional ya. Iya, ya mudah-mudahan lah kan gitu kan. Mungkin lah biar cepet nih. Mudah-mudahan ya. Nah ini Coach Prap, kemarin kan Bapak pegang PSIT nih. Sedikit menyindir nih buat supporter. Iya. Jadi ada ini kan seri 2 ini begitu ketat nih kemarin. Waduh, ketat banget nih. Jadi tim wilayah 3 ini ada yang masuk 4 nih. Kita ada yang tertinggal yang nggak masuk ini PSIT. Kenapa? Ada faktor apa sih sebenarnya nih yang membuat PSIT nggak masuk ini? Faktornya ya banyak lah. Jujur, kita kemarin berangkat dari pas-pasan, Mas. Pas-pasan yang penting berangkat gitu kan. Tapi saya mengedepankan pemain-pemain muda gitu. Pemain-pemain muda yang tadinya saya persiapkan karena awalnya saya megang Porda kan, saya persiapkan untuk Porda. Saya majuin tuh pemain-pemain untuk Liga 3 kan gitu kan, dengan dana yang ya pas-pasan lah. Hanya disupport dengan ya ini bisa dilihat lah, hanya disupport dengan Panur Eko, kemudian ada nih PT Aljum, ada Kevin Sport, sama Force Apparel kan gitu kan, dari Amarlindo Sport. Sponsor utamanya itu aja gitu kan, dengan berawal dari pas-pasan.
tapi saya pengen punya tujuan baik dengan pemain-pemain muda. Yang lain mah Liga 3 kan pemain-pemainnya bukan pemain-pemain muda kan, pemain-pemain yang usia-usia sudah mapan kan gitu kan. Tapi saya dengan usia muda. Tapi kalau menurut pandangannya yang suka-suka sepak bola, di Asprop pun, di Jawa Barat pun, mereka sudah menjagokan PSIT itu bakalan juara. Karena dari organisasi tim, dari permainan, dari segala sesuatunya rapi semua PSIT. Tapi di sepak bola kan nggak bisa kayak Iya, gitu. ada Sepak bola itu ada beberapa faktor yang bisa. Faktor luck ini Nah, bahaya itu. Keberuntungan. Keberuntungan itu pasti ada di sepak bola kan gitu kan. Nggak bisa memastikan karena yang semua kan paham ya. Sepak bola itu bukan sebuah ilmu pasti. Iya. Ya kayak matematika lah. Iya. 1 tambah 1 Dua. 2 kali 2 4. Iya. Sudah pasti kan Sudah itu. pasti. Kemudian sepak bola nggak ada ilmu pasti kan. Pemain bagus, tim yang mapan gitu kan. Kemudian bisa memastikan bahwa bisa menang kan gitu kan. Pemain yang besar, pemain yang hebat bisa menang dengan pemain yang biasa saja. Belum tentu kan gitu kan. Kayak Argentina lawan Arab kemarin ya. Itu. Itu dia. Maaf. Itu kan belum bisa memastikan karena ada sebuah luck kan gitu Iya. kan, keberuntungan kan. Nah, namanya sebuah kemenangan itu kan diambil bahwa nggak ada namanya kita tuh mengadah bahwa kita berpasrah diri bahwa udah kalah, belum beruntung. Kan nggak mesti kayak gitu kan. Memang keberuntungan harus diraih kan Iya. gitu. Keberuntungan nggak ada datang cuma-cuma. Saya duduk berdiam diri nunggu keberuntungan lah, nunggu uang yang jatuh. Nggak bisa kayak gitu Bisa, kan. harus berusaha ya. Nah, sepak bola juga kan sama kan. Nggak beruntung gitu kan. Ya, nggak bisa kayak gitu. Keberuntungan datang bagi orang-orang yang bekerja keras Iya, saja. harus berusaha. Iya, mau Berusaha dulu. mau berusaha kan gitu kan. Kalau kitanya nggak bisa berusaha ya nggak bisa kan Iya. gitu kan. Kalau udah usaha itu kan hasilnya gagal atau berhasil. Atau berhasil. Kalau tidak berusaha ya gagal Iya, pasti gagal kan Iya. gitu kan. Cuma memang kemarin Liga 3 itu banyak miskomunikasi, banyak hal-hal yang sedikitnya tidak tepat di mentalnya anak-anak kan gitu. Belum inilah, belum pengalaman kali ya. Ya, Jadi, 1 jam terbangnya jam juga. terbang. Tapi secara keseluruhan tim is okay, mainnya sudah bagus banget kan gitu kan. Tinggal nunggu keberuntungan saja dan mungkin keberuntungan tidak datang karena mungkin kerja kerasnya tidak maksimal kan gitu kan. tahun depan jadi targetnya masuk seri 1. Ya pengennya sih kalau masih Iyalah, harus, dipercaya kan gitu Iya. kan, masih dipercaya untuk megang kan gitu kan. Tapi ya lillahi ta'ala kan gitu kan. Saya mah hanya tulus untuk mengembangkan anak-anak kan gitu kan. Tidak ada persepsi, tidak ada keinginan lain kan, tidak ada tujuan lain kan gitu. Apa waktu saya lihat Amarillo CS itu membawa tim di Tarkam itu untuk mengasah pemain-pemain PSIT untuk punya pengalaman terbang. bertanding. Iya. Bertanding itu. Ya pastinya, jadi pastinya itu tuh. Kenapa makanya di Tarkam mana ada di Tarkam pemainnya yang muda-muda, pemain muda gitu kan? Nggak ada kan? Iya. Tarkam pengennya ya tetap ambisi untuk menang lah, ambisi untuk juara lah. Mainnya comot. Iya. Saya pemain muda semua. Saya selalu pemain muda untuk apa? Untuk jam terbangnya mereka, untuk mentalnya mereka kan gitu kan. Karena saya tadinya targetnya ada Porda gitu kan. Targetnya Porda. Cuma kan Porda kemarin kan saya juga lepas juga kan. Karena ada miskomunikasi akhirnya saya lepas nggak pegang Porda juga. harus kan. diasah juga ya. Harus diasah juga lah pemain muda. Pemain muda kan yang pertama itu mereka bagus secara bermain, stamina bagus. Tapi kan pengalaman. Nah, pengalaman ya harus kita asah juga pengalaman Iya. ya. Harus membangun mental bertanding. Mental bertanding. Mental bertanding itu siap untuk menang, Iya. pastilah. Iya. Siap untuk kalah, Iya. siap untuk imbang lah gitu. Iya, ya. mentalitas lah. Mentalitas. Ya. Iya, Harus mentalitas lah. Heeh. Gitu. Oke, nah ini nih saya kan tadi ngobrol-ngobrol nih, sekarang kan Coach Parto juga usaha nih. Ketika Coach Parto untuk memutuskan untuk usaha nih dan keluar dari budak korporat, Iya. ada pertentangan nggak? Kan ini Coach Parto udah saya cerita kemarin-kemarin itu kan udah kerja di sini 13 tahun, udah lama banget sebenarnya nih karir di corporate ya. Corporate. Dan ketika memutuskan untuk ini kan bisnis kan resikonya Wah, resikonya besar sekali kan? Besar. Apa dari keluarga tuh worry atau gimana? Wah, atau emang pasti. udah gua bisnis lah. Nah, misalnya gua pengen berusaha karena ada hal lainnya yang mesti dikerjakan. Pasti sih kalau namanya ini sih pasti ada pro dan kontranya. Saya kerja 19 tahun sudah di titik nyaman kan gitu kan, income sudah cukup lumayan, masa depan anak cukup lumayan. Cuma yang kembali lagi karena saya punya keinginan untuk bisa lebih dari itu kan, akhirnya saya memutuskan untuk jadi pengusaha. Tapi ya setelah
komunikasi sama istrinya memang berat ngambil keputusan itu kan gitu kan. Beberapa tahun tuh saya harus mau resign tapi masih belum siap karena keluarga, karena mungkin istri juga belum mendukung kan gitu kan. Orang saya resign aja istri diem-dieman kan gitu. Sebenarnya berat juga kan? Berat, ketika karena istri kan taunya tiap bulan harus ada income. Kalau usaha kan mana ada tiap bulan ada income kan. Pasti kan namanya berproses lagi kan. Iya bayangin Mas Idam, saya selesai, memang saya tujuannya pengen jadi usaha. Saya selesai resign, saya masih jual emperan Mas Idam. Di Bima tiap hari Minggu. Di Bima jualan sepatu, jualan sendal kan gitu kan. Iya namanya juga proses hidup kan, proses, jualan jersey kan gitu kan, belum dapat jalannya kan gitu kan. Tapi itu udah sebuah perjalanan hidup kan gitu kan. Istri juga diem udah pasti kan gitu kan. Nggak akan ini, tapi hebatnya istri masih bisa mendampingi kan gitu kan. Akhirnya sekarang sudah ketemu jalannya kan ya alhamdulillah kan gitu. Harus gitu, Mas Idam. memang sebuah keputusan yang sangat berat ya ketika kita keluar untuk mencari hal yang lebih baik, dan ini awalnya ini yang biasanya orang ini males nih memulainya ini. Tapi pengennya taunya udah enak kayak padahal dulu kan di emperan di emperan jualannya kan gitu kan udah prosesnya luar biasa kan gitu kan. Namanya jualan di emperan, kemudian jualan tiap hari Minggu kan gitu kan. Ya keluar dari titik nyaman lah, zona nyaman lah. Kalau kita selalu stay aja di zona nyaman, apapun yang kita inginkan lebih besar dari itu ya nggak akan ketemu kan gitu kan. Ya di situ aja kan. Kalau kata orang mah, wah bego banget kan, bodoh banget kan, udah income-nya enak, udah jabatannya enak gitu kan. Sekarang mau-mauan jualan emperan kan gitu kan. Iya nggak? Kemudian tiap minggu harus jualan di Bima kan gitu kan. Income-nya sedikit, bodoh banget itu kan. Kesimpulannya, keputusannya bodoh banget. Ya itu orang lihat dari luar kan gitu kan, karena pengennya orang ya sudah udah nyaman ya sudah gitu kan, jangan kemana-mana kan ya nggak bisa kayak hubungan kan gitu kan. Iya nggak? Sekarang kehidupan loh gitu kan, kita kan punya cita-cita besar, anak nanti saat kuliah harus gimana kan gitu, kita harus berpikir di sana gitu. Nah buat teman-teman juga kalau misalnya ini harus berani berjuang itu membangun dari awal, dari proses dari awal, nikmatin prosesnya. Nikmatin prosesnya. Ya nggak kalau ngebohongin hasil lah kalau kita mau berproses nih. Betul Mas. Nah, ini cara ordernya nih. Sekarang nih, apa bisa langsung DM? Bisa. Atau apa? Bisa WA bisa ya. Lihat aja atau datang ke toko bisa. Di Instagram nanti di sini nih. Di Instagram bisa kan atau gitu. ada toko langsung ya. Iya, bisa desain bebas. Desain bebas, custom lah kan custom gitu kan. Gimana kita yang mau ya. Bahan juga macam-macam bisa milih. Mau yang biasa, standar aja ada, bahan premium ada, yang dari premium ada kan gitu. Tuh gimana request nih Tarkamar di Por S. Sudah ada 3 tempat kan gitu kan. Oh iya cabang ya? Di mana aja nih? Kuningan, Ciledug, sama Cirebon. Kuningannya di daerah? Cilimus, Ciledug satu sama Cirebon yang di Kesambi ya? Iya di Kesambi. Oh, banyak Tarkamar tahu lah, nggak usah kasih alamatnya. Banyak sih banyak. Sahabat-sahabat Just People udah banyak yang tahu lah kan gitu kan. Tarkamar mah udah. Tapi yang pasti kita udah nambah mesin lagi. Kan kebanyakan Just People takutnya prosesnya ini. Akhirnya kita untuk memuaskan pelanggan juga ya tambah mesin juga kan gitu kan, biar menambah kecepatan. Kecepatannya. Kan, gitu, kan. Nah ini juga hasil produksi. Iya, hasil produksi lah. Ini juga ya? Iya betul, itu hasil produksi juga. Ini hasil produksi kita. Yang dipakai juga nih. Jadi motifnya bisa bebas nih. Bebas. Ini mah buat jalan lah. Iya, buat outfit jalan. lah. Jadi kamar mau motif leopard biar. Iya. Jadi bebas kalau motif. Oh, bebas motif ya? Iya. Berat gitu kan ya? Iya, betul. Desain dari di desain juga di sana atau kita bisa? Desain? Kita ada tim desainnya. Jadi kalau mau buat desain sendiri bisa, atau mau desain di sana juga bisa. Kita ada tim desainnya sih. Nanti ngobrol aja langsung lah. Tarkamar mah udah tahu lah Mas. Ini Coach Papto. Boleh. Cirebon kalau pemain bola nggak tahu Coach Papto. Oke nih, wejangan nih buat para Tarkamar muda nih untuk yang ingin berkarir di sepak bola. Apa sih wejangan Mas Coach Papto ini buat mereka nih yang masih muda? Ya yang sampai ini biasanya kan umur yang saya perhatikan 17, 18 mereka udah berhenti karena nggak tahu harus kemana, gitu. Iya, kebanyakannya gitu. Pemain Cirebon itu pemain mudanya hebat-hebat, bagus-bagus, talentanya keren-keren, gitu kan. Tapi kebanyakan mereka selesai di usia-usia 17-18 ketika keluar SMA mau kemana nih gitu kan. Tapi buat pemain Tarkam semua, pemain muda Kota Cirebon, kalau pengen jadi pemain harus
berkomitmen dulu. Oh, komitmen dulu ya. Kuatkan mental dulu kan gitu kan. Berkomitmen sama hati, kuatkan mental kan gitu kan. Biar nanti apa yang diinginkan sama teman-teman tuh melihat bahwa prosesnya masih panjang. Di belakang itu kita sudah proses panjang kan gitu kan. Kalau Sayang kita berhenti di sini kan sayang cuma ya. kan gitu kan. Sayang. Iya. Ya namanya kehidupan sampai sekarang. Jangan pernah mengikuti, ya saya kenapa ya gini Mas Idam. Saya tuh paling nggak suka dengan pepatah biarkan saja kayak air mengalir kan gitu. Ibaratkan kita plastik di sebuah sungai, biarkan ngikutin air mengalir, kemudian ada ranting, plastiknya nyantol di ranting. Udah. Kapan nyampe ke hulu? Nah, ya benar-benar nih. Iya nggak Mas Idam? Makanya saya nggak pernah satu pemikiran dengan pepatah biarkan ngikutin air mengalir. Berarti kan kita apa adanya kan gitu kan, nggak ada usaha sedikit kan gitu kan. Harus Bener nggak? berusaha, iya benar. Iyalah gitu kan. Kalau mau ya harus punya komitmen gitu kan. Kemudian kita pun harus punya tekad kan gitu kan. Nggak bisa asal jalan kan gitu kan. Dan memastikan bahwa di dunia ini kan kita sudah dikasih usia kan. Usia kan memang kalau secara Islam ya. Secara Islam kan memang udah takdirnya kita kan kalau usia kan ya. Usia, kemudian hidup mati sudah takdir kan. Iya. Takdir yang sepenuhnya itu campur tangan yang di atas kan kan. Tapi ada beberapa yang takdir yang bisa dikatakan bahwa oleh kita semua ya kaumnya Islami bahwa ada beberapa yang nasib yang ada campur tangannya manusia kan gitu kan. Nah, ada beberapa yang campur tangannya manusia ya kayak kesuksesan sekarang kan campur tangannya manusia. Tapi sepenuhnya memang ada yang di atas tapi kan campur tangan ikhtiarnya. Ikhtiar. Kalau mau jadi pemain bola ya ikhtiarnya kita dong kan gitu kan. Ya kan. benar-benar. Ya jangan hanya berhenti bahwa takdirnya kayak gini kan nasibnya kayak itu mah ini kan gitu kan. Pasrah itu. Pasrah kan gitu Berusaha kan. dulu kan ya. Iya, makanya kalau memang teman-teman mau punya cita-cita, bahwa cita-cita itu ya memang kan ada sedikitnya ada campur tangannya manusia. Ya teman-temannya lah kan, kitanya lah kan gitu kan. Kitanya yang harus benar-benar berjuang kan gitu kan. Semua sama rata dikasih nasib sama kan. Misalkan kasih rezeki 2.000. Kalau kita mau 4.000 gimana sih? 2.000 langkahnya 1. Kalau 4.000 berarti langkahnya harus 2 dong. Harus 2. Benar nggak? Benar. Ya gitulah, sama aja namanya kita mau sukses ya harus kayak gitu. Iya. Orangnya bangunnya mereka banyaknya bangun jam 6, ya kita harus bangun jam 5 dong. Ya, harus Iya duluan kan? ya. Duluan kan gitu. Kalau kita mau sukses dari yang jam 6 kan gitu kan. Kalau mau sukses dari jam 5 ya kita bangunnya jam 4 kan. Iya benar. Iya nggak? Kan harus seperti itu kan. Kehidupan harus seperti itu kan. Nggak bisa ngeliat orang, enak ya kayak gitu. Tahu prosesnya seperti apa, tahu gimana dia jalannya seperti apa kan gitu kan. Tahu dia ikhtiarnya gimana kan, tahu dia usahanya gimana. Ya kalau kita mau lebih dari dia ya kita usahanya harus lebih dari dia dong gitu kan. Benar. Jadilah nahoda untuk diri kita sendiri ya. Nahoda untuk diri kita. Jangan seperti air mengalir kan, nanti tersandung ranting. Iya, kena ranting nggak nyampe-nyampe. Kalau kita jadi nahoda kan, ada ranting, bisa. Iya, itu kan. Iya kan, bisa, Bener kan? ada badai, wah gimana nih? Iya. Jadi nahoda kan ya. Harus seperti itulah. Jadi pastikan bahwa di dunia ini namanya rezeki, namanya kesuksesan, itu tidak semuanya bahwa nunggu itu kan nasibnya dari yang di atas, bukan. Tapi ada campur tangannya manusia. Campur tangannya seperti apa? Ikhtiarnya, usahanya kan gitu kan. Tidak ada semuanya bahwa teman-teman pengen jadi orang hebat kemudian duduk berdiam saja kan gitu. Nggak ada kan. Sampai kapanpun nggak ada kan gitu kan. Kemudian mau jadi orang, mau dapat uang 4.000 kemudian usahanya hanya 2.000, nggak ada kan gitu. Nggak ada. Oke, tergambar nih wajangan dari Coach Prapto. Untuk jadi pesepak bola itu harus berjuang, ikhtiar, dan punya komitmen lah sama dirinya sendiri. Punya komitmen dan ada kesempatan. Iya, berani, harus berani. Barangkali kesempatan itu hanya sekali. Iya, kesempatan barangkali hanya sekali kan. Tapi memang kesempatan banyak kalau kitanya selalu bergerak kan gitu kan. Tapi manfaatkan ketika ada sebuah kesempatan di depan, manfaatkan dengan baik kan gitu, jangan sia-siakan gitu. Gitu nih. Itulah. Jadi semangat lah. Semangat buat main-main muda Cirebon. Saya yakin kalian kalau berani berjuang, berani seleksi kemana-mana kan gitu kan, jangan takut dan berani keluar dari Cirebon, saya yakin bisa menjadi pemain yang hebat. Nah itu nih dari pengalaman tadi kita berbagi pengalaman itu, terkamar juga harus mana yang baiknya ambil, yang kurangnya tambahin, yang jeleknya dibuang. Gitu. Oke, ini terakhir nih, quote. Nah ini tantangan ini kalau buat diskusi panas ini quote nih, quote dari Coach Prapto. Quote. Kalau saya tuh banyak memang memberikan sebuah ujian-ujian buat anak-anak muda kan gitu kan. Yang tadi saya katakan bahwa kehidupan itu nggak gampang kan gitu kan. Di luar tuh keras kan gitu kan. Kalau kitanya nggak disiplin, kemudian kitanya nggak punya komitmen, kapan kita bisa mengalahkan kerasnya dunia kan gitu. Terus saya
pastikan saja ke teman-teman semuanya gitu kan, bahwa hidup mati memang sudah ada takdirnya. Iya, sudah Tapi tertulis lah ya. rezeki, kesuksesan itu adalah takdir yang ada campur tangannya manusia kan gitu. Oke. Jadi teman-teman harus Tetap kuat, berusaha berkomitmen. Iya. Berkomitmen. itu saja sih kalau dari saya, biar teman-teman bahwa jangan selalu menunggu bahwa itu takdir, itu nasib kan gitu. Iya. Kalau hidup mati, usia itu serahkan sama yang di atas. Tapi kalau rezeki, sukses, teman-teman yang harus kejar kan gitu. Nah, Karena itu ada itu. campur tangannya manusia. Nah itu saja sih. Wajangan dari quote dari Mas Abdul. Betul, minum dulu lah. Siap. Saya sebelum closing minum dulu. Silakan kopi ini. Kayaknya nih enak nih kopinya nih. Buat nasabah-nasabah Just People semua nih, keren nih kopinya. Castrena. Nanti mampir lah ke tempatnya ini. Nongkrong lah. Nongkrong gitu. Tenang, ada ruangan yang no smoking. Nah, smoking ya. Yang smoking di sana. Soalnya Just People ini tidak merokok, jadi harus ada tempat yang tidak merokok. Iya. Oke, Just People makasih ya. Siap. Saya closing dulu di kamar buat teman-teman. Nanti dulu sebelum closing kita foto bareng dulu. Kita kan di studio foto ini. Ah, boleh. Studio foto Infinity, siap. Ntar dulu ya. Oke, fotografer, fotoin saya. Kang foto di foto tempat tukang foto. Tukang foto padahal ya. Iya, berapa? Saya tuh nunggu jadwal Mas Idam, aduh repot nih gitu kan. Jalan terus. Penuh Aduh, terus jadwalnya. Jadi sekarang santai nih. Iya. Buru-buru tadi teman-teman Infinity tuh. Iya. Di sini aja. Oh ya wes. Iya. Oke, foto dulu nih. Sip, udah? Oke, sip lah. sepatu. Oke, makasih Tar Kamar. Ini kita obrolan panjang, kali lebar, kali tinggi, sama dengan luas. Ini luas banget, jadi banyak wejangan, banyak pengalaman juga, berbagi pengalaman dengan Coach Prapto dari awal berlatih sepak bola sampai sekarang jadi seorang pengusaha. Jadi teman-teman juga yang tertarik jadi pengusaha, silakan ngobrol-ngobrol dengan Coach Prapto. Teman-teman udah pada tahu lah Tar Kamar ya. Yang Coach Prapto ini juga pernah di PSIT, di Amalindo CS juga. Kalau pengen ketemu di lapangan nih, kita juga udah lama nggak ketemu di lapangan nih. Jadi ketemunya di studio Infinity aja. Nih. Terima kasih juga buat studio Infinity, 4S juga ya. Terus kopi Castrena, terima kasih untuk kopinya nih. Buat teman-teman kru juga nih, terima kasih yang udah ngebantu. Kita ketemu lagi di lain segmen, dan buat teman-teman yang pengen nanya, silahkan komen. Yang mau order silakan DM, nanti saya kasih link IG-nya, boleh. IG-nya, 4S-nya, dan juga kontaknya ya. Barangkali mau nanya-nanya doang, apa-apa nanyanya gratis. Nanya-nanya gratis. Nanya gratis. Iya. Gratis nanya-nanya gratis. Kalau akan baru ya, Pak. Oke, terima kasih Tar Kamar dan Coach Prapto. Makasih. Sampai makasih. ketemu lagi. Mungkin Sama-sama. kita pengen di lapangan nih, ketemu lagi. Iya, foto-fotonya. Lagi saya tunggu marah-marah. nih. Lagi marah-marah. Lagi mana-mana. Marahin wasit. Tapi di lapangan yang sudah, kalau udah selesai sudah kan Iya. gitu. 90 menit lah ya. 90 menit Bisa lah marah-marah gitu ya. kan. Iya, marah-marah ya. Namanya juga kurang puas kan gitu. Boleh lah kan gitu. Komen-komen nggak apa-apa lah. Boleh, iya. Setelah 90 menit harus mencair lagi suasananya gitu. Oke, makasih Coach Prapto ya. Siap, sama-sama. Juga buat Tar Kamar, jangan lupa untuk subscribe, terus juga untuk komen di sini kalau nggak ada tanya-tanya atau siapa sih yang bakal kita undang nih, kursi panas Tarkam ini panas banget nih. Panas. Jadi siap-siap nextnya nanti siapa lagi yang bakal kita undang di sini. Terima kasih Kak Prapto ya. Siap. Oke, Sama-sama. Kak Kamar, salam olahraga dulu lah. Salam olahraga. Sampai ketemu lagi. Salam Just People.